Halo Sobat Komsos Keuskupan Amboina, selamat berjumpa kembali dengan kami tim Komsos Keuskupan Amboina. Saat ini kami sedang berada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kami mengikuti rombongan Yang Mulia Uskup Diocese Amboina dalam kunjungan pastoral ke Kevikepan, Maluku Utara. Tanggal 17 Januari, kami bertolak dari Kota Ternate menuju Paroki Santo Andreas Cao di Pulau Halmahera. Perjalanan dari Kota Ternate menggunakan speedboat menuju Kota Sofifi, pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit tergantung cuaca. Puji Tuhan, cuaca baik, laut teduh, tidak ada ombak. Dalam kunjungan pastoral kali ini, kami singgah di stasi Santo Yosef Cao Malifut. Rombongan Bapak Uskup disambut oleh Pastor Paroki, Pastor Vincent Fernatianan, Pastores, Diakon, dan Frater serta umat Paroki Cao. Selama di stasi Cao Malifut, Bapak Uskup dan para imam berdoa dan memberkati umat Allah yang hadir, mengadakan pertemuan dengan Pastores wilayah Maluku Utara, dan bertatap muka dengan Dewan Pastoral Paroki dan Stasi. Dari Cao Malifut, rombongan Bapak Uskup melanjutkan perjalanan ke Paroki Santa Maria Tobelo. Bapak Uskup dan para pastor juga menyempatkan diri singgah di Gereja Santo Ignatius Loyola, Desa Biang. Umat Biang sangat senang dengan kehadiran Bapak Uskup. Mereka merasa senang karena mendapatkan perhatian yang istimewa dari Bapak Uskup dan para imam. Saya Pastor Paroki Santo Andreas Cao, mengepalai paroki ini sejak 2 tahun yang lalu kerinduan umat untuk kehadiran Sang Gembala itu sangat tinggi, dan kami bersyukur bahwa kali ini persis tanggal 17 Januari itu Bapak Uskup bersama dengan para pastor datang dan berkunjung ke kami di paroki ini. Karena paroki ini memang salah satu paroki pinggiran, disebabkan karena paroki kecil, umatnya kecil, mungkin ekonomi juga masih kurang, sehingga disebut sebagai paroki pinggiran. Antusiasme para umat yang ada di paroki sangat tinggi atas kehadiran uskup dan para pastor, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa sehingga dapat menjamu Bapak Uskup dan para pastor dengan baik sehubungan dengan kedatangan Bapak Uskup dan para pastor ini. Pasti meninggalkan kesan yang paling baik bahwa mereka pernah diberkati, mereka pernah dinasihati kepada umat, teristimewa Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Pastoral Stasi. Dan juga mereka lebih bersemangat lagi ketika berfoto bersama dengan Bapak Uskup saat bersama di paroki. Lalu mereka rindu supaya sekali waktu itu kehadiran uskup dan para pastor seperti ini itu harap terjadi lagi. Nah, itu dapat membakar semangat sebagai orang beriman Katolik dalam menjalani hidup sebagai orang beriman. Jadi harapan mereka itu Bapak Uskup dan para pastor akan datang lagi. Kemudian kami bersyukur bahwa dengan adanya karya pelayanan dan juga karya pembangunan secara fisik itu dapat berjalan dengan baik, itu karena terdorong oleh momen kehadiran Bapak Uskup dan para pastor, sehingga dapat dibanggakan momen ini karena sangat membantu kemajuan dan perkembangan kami di Paroki Santo Andreas Cao. Kami juga berdoa semoga Bapak Uskup dan juga para pastor selalu sehat-sehat dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdiannya secara baik ke depan. Tanggal 18 Januari diadakan acara penjubahan frater Tahun Orientasi Rohani Simon Vas. Ada 18 frater yang menerima jubah. Perayaan Ekaristi berlangsung lancar
dan dihadiri oleh orang tua dan juga umat Allah Paroki Santa Maria Tobelo, para imam, diakon, frater, dan suster yang berkarya di Tobelo dan Kevikepan, Maluku Utara. Hari ini 18 putra-putra kita ini akan mengenakan jubah busana rohani pada tubuh mereka. Mereka bagaikan lewi-lewi yang lain yang hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah umat. Ada dari kita yang mengenal mereka sebagai anak yang bandel, mungkin pemalas, mungkin juga kepala batu, mungkin juga buat kenakalan lainnya. Tapi hari ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, Anda telah dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini, Tuhan mau memahkotai Anda juga dengan pakaian putih, lambang kesucian, lambang kekudusan, yang membuat Anda, sekali lagi, pakaian putih ini tidak serta merubah Anda dari nakal menjadi baik, jadi malas menjadi rajin, dari orang berdosa menjadi kudus. Tetapi setiap kali Anda kenakan jubah itu, ingatlah bahwa Tuhan menghendaki Anda menjadi kudus, menjadi suci seperti dirinya. Kalau dia dapat mengubah Lewi dari seorang berdosa menjadi seorang kudus, dari seorang yang tak mengenal Tuhan menjadi pengikutnya yang setia, maka tahun-tahun yang lalu, terutama hari ini, dia melakukan hal yang sama kepada Anda dengan memberikan pakaian kebesaran, pakaian putih kepada Anda, agar kemanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada, semua mata akan melihat bahwa Anda adalah murid-murid Tuhan, bahwa Anda dipanggil olehnya untuk menjadi jembatan, untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus, untuk menjadi model, untuk menjadi contoh dan teladan bagi kaum beriman lainnya, agar banyak anak seperti kalian yang akan mengikuti jejakmu. Tetapi terlebih lewat Anda, banyak orang akan bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Para frater, jadilah jembatan bagi orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Hari Minggu tanggal 19 Januari diadakan misa penerimaan sakramen Krisma untuk 60 orang anggota umat Paroki Santa Maria Tobelo. Perayaan Ekaristi dimeriahkan oleh KOR Kaum Bapak Paroki. Kepada para Krismawan Krismawati, Bapak Uskup berpesan, Di hari penerimaan sakramen Krisma ini, kita belajar bagaimana seharusnya seorang Krismawan Krismawati, pertama dalam hal iman dan kepercayaan, tetapi kedua dalam hal perbuatan. Hal pertama yang harus kita yakini, seperti dalam bacaan yang kedua, bahwa kepada setiap orang Tuhan memberikan karunia, bakat, talenta, dan kemampuan. Karena itu keyakinan pertama bahwa Tuhan menciptakan Anda itu unik,
Setiap orang pasti berbeda dengan yang lain, walaupun sekalipun mereka kembar. Dan setiap orang memiliki bakat dan talenta yang sesuai dengan Tuhan punya mau. Seorang Krismawan, hari ini Anda mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, penerimaan sakramen Krisma, pengurapan dengan minyak, yang membuat Anda tidak lagi sebagai orang Katolik yang biasa-biasa saja, tapi Anda harus tampil sebagai orang Katolik yang luar biasa dalam perbuatan baik. Anda menjadi anggota gereja yang dewasa, yang siap untuk diutus. Maka hari ini, jangan pernah takut. Mungkin ada yang berpikir, kita ini tak punya kemampuan, bakat dan talenta. Tapi percayalah, Roh Kudus tidak salah memilihmu. Kalau Dia mengurapi Anda hari ini, maka Dia pasti akan memberikan kemampuan kepada Anda untuk menjadi seorang utusan yang handal. Seorang Krismawan itu seperti Bunda Maria sendiri. Dia dekat dengan Yesus. Kedekatan Maria dengan Yesus lebih dari siapapun yang pernah lahir ke dunia ini, karena dialah yang mengandung dan melahirkan Yesus. Maka kalau Anda ingin menjadi seorang Krismawan yang sejati, dekatlah dengan Yesus. Percayalah sepenuhnya kepada Yesus. Dia tak pernah mengecewakanmu. Sesaat ketika engkau percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria, maka yang berikut akan terjadi. Air berubah menjadi anggur. Mujizat terjadi ketika engkau percaya. Keyakinan iman akan Tuhan akan membuat Anda menjadi seorang Krismawan yang berani, diutus pergi kemana saja untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Pada sore hari diadakan rekoleksi, adorasi, dan doa penyembuhan untuk orang muda Katolik. Pada tahun 2024, pada setiap kunjungan pastoral, Bapak Uskup melayani rekoleksi untuk pasangan suami istri. Pada tahun 2025, pada setiap kunjungan pastoral, Bapak Uskup dan para imam akan melayani secara khusus orang muda Katolik. Sobat Komsos Keuskupan Amboina, kunjungan pastoral Uskup Diosis Amboina pada tahun ini ke wilayah Maluku Utara berjalan dengan lancar. Oke, konfrater semua yang terkasih, untuk teman-teman Komsos Keuskupan Amboina, ada direktur di sini, Pastor Eman. Ini dalam perjalanan ini dengan bis ke Sofifi dari Tobelo ini, mau kembali ke Ternate. Eman todong-todong ini, ya kita sedikit memberikan kesaksian gambaran perjalanan bersama Bapak Uskup dari Ternate, Sofifi, lalu kemudian tiba di Kau kemarin. Senang, bahagia bisa berjumpa dengan kita punya umat yang ada di Paroki Santo Andreas Kau. Ya luar biasa, umat punya kerinduan, kecintaan untuk para gembala, untuk hadir di tengah-tengah, mengalami, merasakan, melihat langsung kehidupan pembangunan gereja, pembangunan iman umat, dan teristimewa kita bisa saling meneguhkan satu sama lain teman-teman konfrater di Maluku Utara ini. Dan itu terima kasih banyak untuk teman-teman dan khususnya Komsos Keuskupan Amboina, Pastor Raymond, dan dua adik yang menyertai juga. Luar biasa, orang ini ya sibuk meliput semua kegiatan perjalanan Bapak Uskup bersama teman-teman pastor dari Ternate, Kau, lalu kemudian Tobelo. Semua kegiatannya dapat berjalan dengan sungguh sangat bagus. Terima kasih Pastor Eman, Komsos Keuskupan Amboina, tetap meliput semua kegiatan-kegiatan yang ada di setiap wilayah Keuskupan Amboina, dan itu membuat semua umat di Keuskupan Amboina, konfrater yang ada di wilayah-wilayah yang tidak terlibat langsung bisa mengetahui, mengenal perjalanan Bapak Uskup dan teman-teman pastores di wilayah-wilayah, khususnya di Maluku Utara. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak pertama-tama kepada Wakil Uskup Wilayah Maluku Utara, Pastor Titus Rahail MSC, dan juga kepada para pastor, frater,
diakon, bruder, juga para suster yang sudah membantu kami dalam kunjungan pastoral Bapak Uskup pada tahun ini. Akhir kata saya Nono. Dan saya Sipe dari Kota Ternate, kami berdua mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.